What's up bro ya, jadi di video kali ini gue pengen sharing-sharing aja tentang latihan-latihan yang gue lakuin pada saat gue lakuin push day gitu. Karena push day ini adalah salah satu hari favorit gue ya, dan gue rasa ini juga hari favorit kalian ya ketimbang leg day gitu. Karena emang enak banget lihat chest sama shoulder kita nih ngepam gitu, itu best feeling itu, moment gitu ya. Jadi ya gue pengen share aja latihan apa aja yang gue lakuin pada saat push day gitu. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa tonton videonya sampai habis. Dan kalau kalian nggak penasaran ya tinggal gak usah ditonton gitu. So langsung aja. Tapi sebelumnya gue maaf banget ya, karena gue gak bisa langsung ngomong pas pada saat gue ngerekam videonya di gym. Karena suara musik di gym gue tuh gede banget cok. Jadi susah gitu ya, suara gue bakal ketutup sama suara musik di gymnya gitu. Jadi ya gue malas ngomong gitu. Dan gue juga jarang sih ngerekam di gym ya, karena takutnya ganggu member-member gym yang lain gitu. Karena ya kalian tahu sendiri lah, kalau kalian lagi pengen latihan gitu, pengen ngambil dumbbell misalnya, terus ada kamera nih, orang lagi ngerekam video, ya kalian pasti males kan jadinya kan. Jadi gue nunggu momen dimana gym gue nih bener-bener sepi gitu ya, gak ada orang, ya bukan gak ada orang sama sekali sih, ya sepi lah gitu, dikit orangnya, barulah gue mulai ngerekam gitu. Karena kalau rame ya susah bro mau rekamnya, karena banyak orang lewat gitu kan. Oke, jadi kita mulai latihannya dari latihan chest dulu ya. Dan latihan pertama gue adalah incline dumbbell press ya. Ini adalah latihan favorit gue ya. Dan di sini gue juga pakai straps ya, karena gue takutnya telapak tangan gue nih kadang suka licin gitu ya pas megang dumbbellnya. Kadang besi dumbbell tuh kan karena agak licin juga, mungkin bekas pegangan orang lain ya. Jadi gue jaga-jaga aja gitu pakai straps. Oh ya, kalian jangan lupa pemanasan dulu ya sebelum lakuin sesi latihan yang lebih serius. Kalian jangan lupa pemanasan dulu ya. Contohnya kayak gue ini, gue lakuin incline dumbbell press dengan dumbbell yang beratnya setengah dulu, setengah dari beban angkatan gue yang saat ini ya. Contohnya saat ini dumbbell yang gue pegang itu 27,5 kilo. Jadi sebelumnya gue pemanasan dulu dengan ya setengahnya lah gitu, kayak 12 kilo atau 15 kilo dulu ya. Jadi penting untuk lakuin pemanasan. Nah, jadi kalau kalian lakuin dumbbell bench press, kalian angkat dulu dumbbellnya tuh ke paha kalian ya. Baru ini biasanya gue ritual dulu nih, siap-siap ya. Hirup nafas, siap-siap. Kalau udah ready, baru kalian dorong dumbbellnya ke belakang ya, sampai posisi tubuh kalian udah stabil, baru angkat ya. Dan kalian perhatiin form gue ya. Itu gue turunnya secara perlahan, baru angkat dorong. Turun perlahan, baru angkat dorong ya. Jadi form yang gue lakuin di sini benar-benar clean ya. Ini tanpa momentum, tanpa nge-cheat ya. Ini bener clean banget. Dan gue sedikit sorry ya kalau kamera gue kadang kurang fokus, karena ini salah gue angle ngerekamnya. Harusnya kamera gue taruh lebih depan lagi nih ya. Ini karena ada kelihatan siku gue, jadi kameranya kadang fokus ke siku, kadang fokus ke kaca. Jadi aneh gitu. Oke, kalau udah selesai baru kalian taruh lagi dumbbellnya ke atas paha kalian ya. Jangan langsung kalian lempar gitu ke lantai ya. Jangan gitu ya. Dan sayang banget ini set 2-nya gak kerekam. Ini gue bener kesel banget karena gue lupa pencet tombol rekamnya gitu. Jadi gak kerekam set kedua gue. Ini bener tai. Oke, latihan kedua kita adalah high to low cable fly ya. Jadi ini latihan isolation untuk hit lower chest kita ya. Karena tadi kan kita udah hit middle sama upper chest kita di incline double press. Dan sekarang kita latih dulu lower chest kita ya. Jadi kalian set aja ketinggian kabelnya itu di sekitar kepala kalian ya. Baru kalian tarik ya, dan kalian perhatiin form gue ya. Buka selebar mungkin sampai chest kalian bener ke stretch ya. Baru dorong ke bawah sampai chest kalian bener ke kontraksi ya. Jadi lakuinlah gerakannya tuh secara perlahan gitu ya. Dan perhatiin posisi kaki gue juga lurus ya, tegap badan kita, oke? Baru di latihan ketiga kita akan lakuin latihan untuk shoulder kita, yaitu shoulder press ya, pakai dumbbell lagi kali ini ya. Tapi bedanya kita kemiringan course-nya ya. Sekarang course-nya rada lebih vertikal gitu ya. Dan ini sorry banget ya kalau ada abang-abangan di belakang nih ya. Gue udah coba blur mukanya, cuman gak ke blur ya, sorry bang. By the way dia lagi main biceps tuh ya. Jadi kita hirauin aja ya, kita fokus sama latihan kita. Dan dorong dumbbellnya ke atas ya. Saat kalian udah siap, baru kalian dorong ke atas ya. Dan kalian perhatiin form gue kurang lebih mirip dengan incline dumbbell press tadi ya. Jadi kalian perhatiin turunnya pelan ya, baru angkat ke atas ya, push gitu ya. Dan ingat ya, pada saat gerakan eksentrik atau pada saat menurun itu kalian hirup nafas ya. Baru saat kalian dorong ke atas ya, ngangkatnya itu baru kalian buangin nafas kalian ya. Jadi gitulah. Gue gak tahu nih abang-abangan risih gak lihat kamera ya. Cuman
Iya, mau gimana lagi gitu ya. Sorry lah bang gitu ya kalau risih gitu. Oke, kita ngecek tipis-tipis dulu ya gimana otot kita ya pada saat ngepam ya. Walaupun otot kita masih kecil. Cuman ya inilah kebiasaan kebanyakan orang ya. Pengen lihat ototnya pas ngepam gitu. Ini kalian dengar suara musik di gym gue tuh kayak gimana? Segede ini coy. Oke, baru kita lanjut ke set kedua ya. Jujur aja ini udah capek gue ya. Dan tapi kita tetap harus fokus ya. Buang seluruh pikiran-pikiran yang gak penting. Buang seluruh pikiran negatif dan fokus sama latihan kita ya. Only fokus sama repetisi kita. Fokus latihan kita. Fokus, dan fokus. Fuck your gym. Nah, jadi kalian perhatiin gue tuh turunin dumbbellnya itu sampai kurang lebih sejajar sama pipi gue ya. Atau dagu gue, baru gue dorong lagi ke atas gitu ya. Dengan itu formnya baru clean gitu ya. Range of motion untuk otot shoulder kan tuh baru kena banget itu ya. Oke, selesai untuk shoulder pressnya ya. Dan biasanya habis shoulder press gue tuh lakuin lateral raise ya. Cuman di sini lateral raise-nya gue agak rekam gitu karena angle-nya agak kurang gitu kan. Ya sorry lah. Jadi kita akan langsung lanjut ke latihan triceps. Oke, jadi untuk latihan triceps kita kali ini adalah namanya skull crusher ya. Dan di sini gue pakai kabel dan kalian lihat itu bar yang gue pakai itu bar W ya, yang gerigi. Dan kalian settinglah ketinggian kabelnya itu di sekitar pinggang kalian ya, karena kita pengen dorong ke atas ya untuk latihan skull crusher ini. Kalian perhatiin, ambil dulu alatnya ya, baru kita dorong ke atas ya. Dan kalian perhatiin, turun baru dorong, turun sampai triceps kalian ke stretch, baru dorong ke atas ya. Sebenarnya lebih enak lagi kalau lakuin skull crusher ini sambil nyender ya. Contohnya kalian pakai yang barbell punya ya, gak usah pakai kabel, itu kalian bisa sambil nyenderan tuh ya. Cuman karena di sini gue pakai kabel ya, jadi gak bisa nyender ya. Jadi kita tahan bagian tubuh belakang kita tuh pakai kaki ya. Kalian perhatiin kaki gue tuh nahan di situ ya. Sebenarnya kekurangan dari push day ini menurut gue tuh cuman satu ya, yaitu terlalu membebani shoulder kita gitu. Karena kita tuh di sini lakuin dua gerakan kompon yang bersifat pressing gitu ya. Yang pertama itu chest press ya. Dan yang kedua itu shoulder press ya. Jadi kedua gerakan kompon ini itu sangat membutuhkan shoulder kita ini. Jadi ini pasti akan membuat shoulder kita ini sangat kelelahan lah ya. Itulah kenapa latihan shoulder gue tuh cuma dua aja gitu ya. Yang pertama itu shoulder press dan yang kedua itu lateral raise ya. Dan sorry banget kalau lateral raise-nya nggak bisa gue rekam ya. Karena angle-nya menurut gue kurang pas aja gitu buat gue ngerekam video gue saat lakuin lateral raise. Jadi gak gue rekam jadi pas saat gue lakuin lateral raise ya. Sorry banget ya. Dan masing-masing latihan shoulder ini pun gue cuma lakuin 2 set gitu. 2 set shoulder press dan 2 set lateral raise. Dan untuk lateral raise biasanya gue lakuin drop set juga gitu ya. Karena gue udah pernah coba gitu, gue lakuin gerakan-gerakan tambahan ya. Gue tambahin lah variasi latihan shoulder gue gitu kan. Ya karena gue pengen lebih banyak gitu latihannya. Karena gue pikir lebih banyak tuh lebih baik ya. Gue tambahin variasi latihan shoulder gue dan alhasil shoulder gue nih malah kewalahan banget ya. Sampai shoulder gue nih DOMS gitu. Padahal shoulder itu kan salah satu otot yang jarang DOMS ya sebenarnya. Dan alhasil itu gue butuh waktu recovery lebih lama lah gitu. Jadi gue stop lah lakuin gerakan-gerakan tambahan gitu ya. Gue udah cukup 2 latihan itu aja, itu udah sangat-sangat cukup ya. Gue udah stop lakuin gerakan-gerakan tambahan yang variasi-variasi gak jelas lain gitu. Dan buat kalian yang belum tahu, drop set itu adalah sebuah metode dimana kalian tuh nurunin beban angkatan kalian sekitar 10-20% ya, baru kalian lanjut lakuin latihannya sampai failure gitu. Tujuannya ya buat maksimalin failure saat kalian latihan ya buat maksimalin pertumbuhan otot lah intinya ya. Jadi misalnya kalian lakuin lateral raise berapa? 10 kilo nih, satu tangan 10 kilo sampai 10 repetisi ya. Kalau udah failure, terus kalian turunin beban angkatannya. Turunin beban lateral raise kalian jadi misalnya 7,5 kilo per tangan ya, baru kalian lakuin lagi sampai failure ya. Jadi itulah drop set ya, makna dari drop set. Tapi penting juga untuk tidak berlebihan dalam melakukan drop set ya. Cukup lakukan drop set ini di latihan isolation aja dan di set terakhir ya. Jadi ingat dua hal penting dalam melakukan drop set. Yang pertama, cukup gunain drop set di latihan isolation aja dan cukup lakuinnya di set terakhir aja gitu. Jadi kalian jangan lakuin drop set di seluruh latihan kalian gitu ya. Di seluruh latihan, di seluruh set kalian lakuin drop set semua ya. Kalau gitu mampus kalian ya. Kalian bakal capek banget gitu. Karena drop set itu memaksa otot kita buat bekerja sampai titik failure gitu ya. Jadi itu gak boleh dilakukan berlebihan ya. Terus untuk variasi latihan chest ya menurut gua 2 latihan itu udah sangat cukup gitu. Yang pertama itu incline dumbbell bench press, itu udah hit middle sama upper chest kita, dan high to low cable fly itu hit lower chest kita. Jadi itu
menurut gue itu udah, 2 latihan itu udah hit chest kita secara keseluruhan ya. Jadi kalian nggak usah lagi gitu lakuin 4 set flat bench press, 4 set incline bench press, 4 set apalagi decline bench press gitu, 4 set apalagi high to low cable fly. Ya, ngapain gitu, itu kebanyakan pak. Ya cuman itu balik lagi terserah kalian masing-masing gitu ya. Gue gak mau sok pinter, sok ngatur kalian gitu. Enggak ya. Ya kalau gue sih gue cukup 2 latihan itu aja. Itu menurut gue udah sangat-sangat cukup ya. Karena terkadang hal yang terlalu berlebihan itu juga tidak memberikan hasil yang lebih maksimal gitu ya. Jadi gue belajar untuk menerima kata-kata cukup ya. Jangan berlebihan gitu. Dan ini memang hal yang sulit untuk dilakukan ya. Untuk mengenal kata cukup ini. Karena gue pun juga sering gitu ngalamin ya. Gue pengen latihan lebih banyak. Gue pengen variasinya lebih ini itu segala macem. Gue pengen latihan lebih failure gitu karena gue memang sangat suka latihan ya, dan gue rasa kerja keras memang dibutuhkan untuk membangun otot gitu. Tapi ya mau gimana gitu, cuman tubuh gue gak bisa ngimbanginnya ya. Ya akhirnya gue belajar untuk menerima lah gitu. Gue gak bisa lakuin ini terlalu berlebihan ya. Jadi cukup ya dengan latihan yang secukupnya aja gitu. Tapi bisa juga kalian variasiin latihannya ya. Misalnya yang tadi incline dumbbell bench press sama high to low cable fly. Kalian bisa variasiin jadi misalnya dips sama pack deck gitu atau fly machine ya. Kalian bisa variasiin juga kayak begitu. Jadi kalau kalian bosan dengan rutinitas kalian ya kalian pinter-pinter lah. Kalian bisa ubah variasi latihannya biar gak boring-boring banget gitu ya. Tapi jangan sering-sering juga diubah gitu ya. Seenggaknya kalian tuh lakuinlah satu rutinitas latihan selama ya kurang lebih 3-4 bulan lah ya. Baru kalian udah bosen ya, udah boring, baru kalian bisa ubah variasinya ya. Jadi jangan terlalu sering diubah juga. Dan bagusnya emang variasi latihan buat program push pull leg ini memang gak usah banyak-banyak ya. Gua rasa cukup sekitar 5-6 variasi latihan aja gitu. Itu udah sangat cukup banget gitu ya. Gak usah terlalu banyak variasinya gitu. Itu malah bikin pusing coy. Karena masing-masing latihannya gue lakuin hanya sebanyak 2 set aja. Cuman itu sampai hampir failure ya gue lakuinnya gitu. Jadi itu memang cukup melelahkan, jadi setnya gak bisa terlalu banyak ya. Oke, gue rasa itu aja ya untuk program push day gue. Dan kalau kalian pengen cobain ya kalian silahkan coba gitu ya. Tapi buat kalian yang belum benar-benar paham betul tentang form latihan yang benar, maka kalian harus pelajarin dulu ya. Karena jangan sampai kalian lakuin latihan yang mendekati failure tapi form latihan kalian tuh masih acak-acakan gitu, masih salah. Karena itu bisa gawat coy ya, itu bisa meningkatkan resiko cedera pada otot kalian ya, pada tubuh kalian gitu. Dan tentu kalian nggak mau hal itu terjadi kan, jadi pelajarin dulu. Silahkan cek link gue di deskripsi video ini kalau kalian memang pengen serius buat bangun otot di tahun 2026 ini, kalian pengen jadiin tubuh kalian estetik ya, kalian bisa gabung ke kelas gue ya. Karena video-video edukasi yang gue buat di dalam kelas itu akan sangat membantu banget untuk memperlancar progres latihan kalian ya. Dari dulu yang kalian gak paham sama sekali tentang latihan, kalian jadi paham gitu ya. Dan dapat memaksimalkan potensi otot kalian di tahun pertama latihan kalian di gym gitu. Oke, sekian video ini ya. I love push day, fuck your gym, dan hidup Jokowi!